Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem ekskresi. Sobat Edsen, kita akan mempelajari bagaimana fungsi nefron dalam pembentukan urin. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian dari nefron yang terdiri dari badan Malpighi dan salurannya. Kita lihat lagi ya, ada glomerulus, ya kan ya? Kemudian dibungkus oleh kapsula Bowman, kemudian dilanjutkan dengan salurannya, TKP, kemudian LH, lengkung Henle, kemudian lanjutkan dengan TKD dan berujung di TK atau tubulus collectivus. Nah, teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa untuk sistem dari nefron ini akan melibatkan yang namanya pembuluh darah. Tentu saja yang utama itu adalah komponen dari glomerulus. Komponen dari glomerulus adalah untayan pembuluh darah, bagian dari arteri. Nah, kemudian kita bisa lihat gitu ya, di bagian sini ada arteri dan tentu saja vena. Nah, nanti untuk pembuluh akan ada fungsi yang berkaitan jika kita sudah membahas mengenai fungsi dari si nefron itu. Nah, tapi untuk singkatnya gitu ya, tentu saja untuk darah yang dialirkan di dalam pembuluh darah itu akan disaring atau dibersihkan gitu ya. Itu fungsi utama dari ginjal. Nah, kemudian ada kalanya zat-zat yang disaring itu masih berguna untuk tubuh, maka akan ditarik kembali oleh tubuh. Maka zat yang nantinya ditarik kembali oleh tubuh gitu ya akan masuk kembali ke pembuluh darah. Paham ya? Maka gak heran, untuk di bagian nefron itu akan ada banyak sekali pembuluh darah. Kemudian, teman-teman lihat, seharusnya saya gambarkan ini warna ungu, tapi kita nggak punya spidol itu, ya kan ya? Nah, jadi warna yang ini, warna ungu, berarti nunjukin itu seharusnya kapiler, ya kan ya? Nah, untuk bagian yang ini, gitu ya, yang pembuluh di sini, itu yang kita sebut sebagai pembuluh kapiler yang namanya adalah vasa recta. Nah, vasa recta adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengirimkan oksigen dan nutrisi ke nefron, gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk memberikan, gitu ya, memberikan oksigen dan nutrisi, gitu ya, ke nefron. Oke ya. Kalau teman-teman ingat, ya kan, di jantung misalkan dia punya pembuluh sendiri, ya kan ya. Bahkan pembuluh darah juga punya pembuluh darah, ya kan ya, untuk menutrisi dirinya. Oke, berarti kita sudah lengkap ya untuk bagian umum dari nefron. Nah, kalau kita menggunakan gambar ini ribet banget gitu ya, karena dia berlekuk-lekuk dan posisinya itu ada yang di belakang seperti ini. Nah, maka di buku-buku pada umumnya dan termasuk di soal, biasanya akan diberikan gambar nefron yang direntangkan. Nah, gambarnya kira-kira yang ada di bagian kiri saya. Nah, jadinya teman-teman, di sini adalah gambar nefron yang biasanya teman-teman temukan di buku. Nah, urutannya sama. Kita tunjuk ya bagiannya terlebih dahulu. Bagian yang ini adalah si glomerulus. Saya pakai singkatan biar nggak terlalu banyak makan tempat. Ya, glomerulus. Kemudian ini adalah kapsula Bowman. Oke ya. Nah, kemudian ini apa? Berarti saluran berlekuk yang pertama namanya adalah si TKP. Ya kan ya? Kemudian yang bagian ini, yang hurufnya U, paling enak ya, ini paling enak dihafal gitu ya. Itu adalah si lengkung Henle. Kemudian saluran berlekuk yang ketiga, itu yang kita sebut sebagai TKD, distal. Kemudian yang terakhir, jalan rayanya adalah si tubulus collectivus atau TK. Nah, sebelum kita lihat satu persatu, kita harus paham dulu tugas utama dari ginjal atau nefron.
tugas utamanya di situ ada 3. Nah, kita tulis dulu ya tugas utamanya. Tugas utama dari ginjal atau nefron itu ada 3. Oke, yang pertama secara berurutan adalah si filtrasi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah reabsorpsi. Kemudian yang ketiga itu adalah yang kita sebut sebagai sekresi. Atau yang artinya mengeluarkan untuk konteks ini. Nah, beberapa buku, khususnya utamanya di buku-buku teks Indonesia, kita sebut proses ekskresi juga dengan istilah augmentasi. Nah, sekarang apa sih inti dari pekerjaannya? Sederhana. Nah, jadi kita targetnya mau bikin urin ya. Ingat, urin adalah suatu ekskret. Berarti yang dikeluarkan atau yang dibuang karena mengandung zat-zat sisa metabolisme atau terlalu banyak di tubuh. Nah, tugas ginjal adalah untuk membuat urin sekali lagi. Melalui 3 fungsi ini. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Tugasnya yang pertama itu adalah menyaring, gitu ya. Nah, teman-teman, ingat konsep dari sirkulasi darah, gitu ya. Bahwa darah terkandung plasma dan sel-sel darah. Plasma darah itu mengandung banyak sekali zat, ya kan ya. Gak cuma protein-protein yang berguna, misalkan seperti albumin, ya kan ya. Kemudian ada imunoglobulin, gitu ya. Dan banyak lagi. Plasma juga membawa nutrisi, juga membawa sisa metabolisme. Maka sampahnya itu ada di mana? Sampahnya tentu saja ada di darah. Berarti kalau kita mau buang sampahnya dari kandungan darah, berarti darahnya harus disaring, gitu ya, atau difiltrasi. Filtrasi ini dilakukan oleh glomerulus. Nah, tadi udah tahu ya, yang disaring itu adalah darah. Dan ini alasan kenapa glomerulus sebagai situs atau tempat untuk filtrasi. Karena apa? Karena glomerulus sendiri itu adalah untayan pembuluh darah. Paham ya? Nah, kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya gitu ya, ketika zat-zat itu disaring, plasma itu disaring, kadang ada aja atau seringkali ada aja zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Nah, itu akan diapakan? Akan diserap kembali atau yang kita sebut sebagai reabsorpsi. Berarti kita menyerap kembali zat yang masih berguna. Oke ya. Contohnya apa? Contoh paling mudah itu adalah air. Pada saat kita dehidrasi atau kita jarang minum, maka kita akan jarang kencing atau kencingnya akan sedikit sekali. Kenapa? Karena airnya itu ditarik sama tubuh. Gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari reabsorpsi. Oke. Nah, ini dilakukan oleh siapa sih? Nah, teman-teman, ini yang perlu saya klarifikasi terlebih dahulu. Kalau untuk materi-materi lama, gitu ya, misalkan KTSP 2006 dan mungkin transisi untuk Kurtilas, gitu ya, proses reabsorpsi dikatakan itu hanya terjadi di TKP dan lengkung Henle, gitu ya. Jadi dikatakan gitu ya, ini hanya di TKP dan di LH. Bahkan dulu itu hanya TKP saja, gitu ya. TKP itu tempat satu-satunya untuk melakukan reabsorpsi. Nah, tetapi coba kita lihat di diagram yang lebih update. Untuk diagram ini adalah diagram proses yang terjadi di tubuh secara sebenarnya, gitu ya. Untuk panah yang masuk ke dalam sini, berarti artinya dimasukkan ke dalam saluran. Untuk yang dikeluarkan dari saluran, artinya itu diserap kembali oleh tubuh. Teman-teman coba lihat, di bagian mana sajakah panah yang seperti ini ditemukan? Ada di TKP, ada di LH, ya kan ya, ditarik gitu ya.
kemudian juga di TKD, juga di kolektifus, gitu ya. Maka proses untuk reabsorpsi itu terjadi di sepanjang, gitu ya, di sepanjang saluran. Udah, cukup ini saja, gitu ya. Maka teman-teman perlu update untuk hal seperti ini. Nah, kemudian berarti yang ketiga itu apa? Sekresi atau augmentasi. Merujuk pada panah yang ini. Berarti sekresi atau augmentasi artinya adalah apa? Artinya kita menambahkan. Atau bahasa gampangnya numpang buang. Gitu ya. Misalkan apa? Obat-obatan yang kita minum atau vitamin yang terlarut dalam air yang kelebihan di tubuh. Misalkan vitamin C. Gitu ya. Teman-teman makan kaplet untuk vitamin C gitu ya, berlebihan gitu ya, kayak makan permen. Atau teman-teman mungkin minum suplemen. Nah, biasanya vitamin C itu akan dibuang lewat urin. Makanya ketika kita mengonsumsi vitamin C yang berlebihan, urin akan tampak lebih kuning gitu ya. Nah, vitamin C itu akan dibuang gitu ya, akan numpang gitu. Ini ada yang nggak kepake nih, taruh sini ya gitu. Nah, dia akan numpang buang ke sini. Itu yang kita sebut sebagai sekresi atau augmentasi. Paham ya? Jadi konsepnya itu adalah pertama disaring dulu, kemudian diserap lagi untuk zat yang berguna, kemudian numpang buang yang tidak berguna. Biasanya seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah 3 konsep dasar yang teman-teman harus ngerti untuk ke diagram ini. Sebenarnya diagram ini simple gitu ya. Maka teman-teman saya anjurkan jangan terlalu menghafal suatu materi ya gitu, apalagi biologi. Kalau biologi semua sistemnya itu akan saling berkaitan. Oke ya. Nah, berarti kita akan mulai dengan filtrasi atau penyaringan darah yang dilakukan di glomerulus. Nah, untuk proses ini gitu ya, sesimpel darahnya itu akan dilewatkan secara paksa. Gitu ya. Jadi proses ini gitu ya, darah ini akan dipaksa. Oleh apa? Oleh tekanan. Gitu. Jadi dari tekanan darah. Nah, maka di area glomerulus gitu ya, khususnya bagian pembuluh yang keluar dan masuk itu akan dimainkan agar darah itu akan mengalir dengan tekanan tertentu untuk disaring. Paham ya? Nah, dengan demikian, teman-teman, kita harus tahu bahwa nantinya ada pembuluh yang akan masuk gitu ya, baru ke glomerulus dan keluar. Asumsikan, karena di sini saya gambar nggak ada bedanya gitu ya, asumsikan ini adalah yang masuk, kemudian ini adalah yang keluar. Nah, teman-teman, berarti ini namanya apa? Kalau dia masuk, mengucap Assalamualaikum, berarti afferent. Kalau dia keluar, exit, gitu ya, efferent. Nah, maka ini yang kita sebut sebagai arteriola afferent, sedangkan kalau yang keluar itu adalah efferent. Berarti artinya ini adalah si darah kotor, gitu ya, yang mengandung zat-zat yang macam-macam, gitu ya, disaring di glomerulus, kemudian akan keluar sebagai darah yang bersih atau via pembuluh arteriola efferent. Nah, tadi saya katakan bahwa arteriola afferent dan efferent di sini nggak ada bedanya gitu ya. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih untuk yang afferent dengan efferent? Afferent itu biasanya lebih besar gitu ya. Ukurannya itu biasanya lebih besar. Kenapa? Yang ini harus lebih kecil karena tadi harus dipaksa gitu ya oleh tekanan. Maka dengan perbedaan ukuran antara arteriola afferent dengan efferent akan diciptakan tekanan khusus gitu ya, sehingga nanti darah akan lebih banyak terkumpul di glomerulus, baru deh ke efferent yang lebih sempit atau yang lebih susah dilalui. Maka teman-teman, di glomerulus, kita akan menemukan saringan-saringan atau bolong-bolongan kecil dengan ukuran tertentu. Kalau ukurannya lebih besar, nggak boleh lewat, gitu ya.
Misalkan apa? Sel darah merah. Sel darah merah nggak boleh lewat dari situ. Maka kalau ada kerusakan gitu ya di area glomerulus, maka dampaknya salah satunya adalah urinnya dapat mengandung sel darah merah. Gitu ya, gampang ya. Logikanya seperti itu, gitu ya. Jadi di sini untuk filtrasi gitu ya, maka di sini ada syaratnya ukuran tertentu saja yang boleh lewat. Yang cair itu akan lebih mudah lewat ya kan ya. Zat-zat tertentu yang kecil-kecil, nah itu boleh lewat juga gitu ya. Maka dari sini gitu ya, dari proses filtrasi kita akan dapatkan untuk urin yang masih awal yang kita sebut sebagai urin primer gitu ya. Urin primer maka tidak boleh mengandung zat-zat berukuran besar seperti, ini saya kasih silang ya, nggak boleh ada sel darah merah, kemudian nggak boleh ada misalkan protein. Oke ya, nah berarti kita sudah selesai ke filtrasi. Bagaimana dengan perjalanan selanjutnya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem ekskresi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!